Assalamualaikum anak-anak. Jumpa lagi dengan saya Harisma Nur Hasanah dari MI Miftahul Huda Bandengan Jepara. Kali ini kita akan belajar bersama tentang Akidah Akhlak kelas 5 bab 5. Sebelum belajar jangan lupa kita baca bismillah terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang indahnya berakhlak terpuji. Ada teguh pendirian, dermawan, dan tawakal. Yang pertama kita akan belajar tentang teguh pendirian. Apa sih teguh pendirian itu? Teguh pendirian artinya tetap berpegang teguh pada kebenaran yang diyakininya. Perbedaan antara teguh pendirian dan sombong. Teguh pendirian muncul karena adanya keinginan untuk mempertahankan kebenaran yang telah menjadi keyakinannya. Sedangkan sombong adalah keras kepala, lahir karena menuruti hawa nafsu dan cenderung tidak mau berubah menjadi yang lebih baik dan tidak mempedulikan kebaikan bersama. Ini jelas beda, kalian harus bisa membedakannya. Ciri-ciri teguh pendirian adalah sebagai berikut. Meyakininya kuat dan tidak mudah goyah, mempunyai pendirian yang kokoh, selalu optimis dan tidak mudah putus asa, tidak mudah menyerah, tidak mudah terpengaruh oleh bujukan atau rayuan orang lain. Contoh-contoh sikap teguh pendirian. Dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam telah diriwayatkan tentang keteguhannya dalam memegang keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun diusir dari desa oleh ayahnya, dibakar oleh Raja Namrud, keyakinan Nabi Ibrahim tidak akan berubah. Pada akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masih ingatkah dengan cerita Masitoh? Dia beserta keluarganya tetap bersikap teguh pendirian akan keyakinannya kepada Allah. Walaupun keluarganya satu persatu direbus dalam kuali besar oleh Raja Fir'aun, bahkan anaknya yang masih dalam kandungan, atas kehendak Allah bisa berbicara untuk mematapkan keyakinan dan tetap teguh pendirian pada keimanannya, sehingga Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan surga. Hikmah-hikmah dari sikap teguh pendirian diantaranya, tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain untuk berbuat yang kurang baik, tidak mudah diajak untuk berbuat buruk, percaya pada diri sendiri, mudah menerima ajakan yang baik, dapat mempengaruhi orang lain untuk berbuat baik. Sekarang yang kedua yaitu sikap dermawan. Dermawan adalah memberikan sebagian harta kepada orang lain yang membutuhkan secara ikhlas atau tanpa mengharap imbalan. Ciri-ciri orang dermawan adalah rela berkorban untuk sesama manusia, menyayangi sesama manusia tanpa mengenal perbedaan, selalu menggunakan hartanya untuk kebaikan, lebih mengutamakan kepentingan umum, tidak sombong ketika memiliki harta berlimpah, memberi dengan ikhlas atau tanpa pamrih. Contoh-contoh orang yang dermawan. Yang pertama, Abu Bakar Asy-Siddiq, sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW, seorang yang kaya raya dan dermawan. Tepatnya ketika perang Tabuk, Abu Bakar radhiyallahu anhu menyerahkan seluruh hartanya untuk kepentingan agama Islam. Di samping itu, Abu Bakar juga banyak menyedekahkan hartanya untuk membeli budak-budak, kemudian dimerdekakan. Yang kedua, Utsman bin Affan, sahabat Nabi Muhammad SAW, juga terkenal orang yang kaya raya dan sangat dermawan. Madinah saat itu dilanda kekeringan. Sumur Rum milik orang Yahudi, satu-satunya sumber air untuk membutuhkan orang Madinah, akhirnya dijual mahal oleh pemiliknya. Pada akhirnya sumur tersebut dibeli dengan harga mahal oleh Utsman bin Affan. Sejak saat itu, penduduk Madinah bebas mengambil air sebanyak mungkin untuk keperluan mereka secara gratis. Hikmah dan sifat dermawan antara lain, dilipat gandakan rezekinya oleh Allah, dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, membantu meringankan beban atau kesulitan orang lain, dicintai dan disukai oleh masyarakat,
menghilangkan kesenjangan sosial, dijauhkan dari kesulitan dan mendapat kemudahan, mendapat keberkahan kehidupannya menjadi tambah baik. Sekarang sifat yang ketiga, yaitu tawakal. Apa sih arti tawakal? Tawakal artinya menyerahkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala setelah ikhtiar atau usaha yang maksimal. Tawakal bukan berarti menyerahkan mutlak nasib manusia kepada Allah semata. Namun, penyerahan tersebut harus didahului dengan usaha manusiawi. Seorang bisa dikatakan tawakal jika orang tersebut telah bersungguh-sungguh dalam melaksanakan suatu pekerjaan, kemudian baru berdoa dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri orang yang tawakal: ikhlas, benar-benar berserah diri kepada Allah. Apabila tidak berhasil atau usahanya gagal, ia akan bersabar. Apabila usahanya berhasil, maka ia akan bersyukur. Tidak akan larut dalam kesedihan dan tidak merasa putus asa. Sekarang contoh keteladanan sikap tawakal, yaitu Nabi Musa alaihissalam dan ibunya menjadi teladan yang baik dalam bertawakal kepada Allah. Ibunya melahirkan Nabi Musa di waktu Fir'aun memerintahkan agar seluruh anak laki-laki Bani Israel dibunuh. Bayi itu akhirnya dilahirkan di sungai Nil yang begitu besar. Dengan bekal keyakinannya kepada Allah dan tawakal, anaknya diceburkan ke sungai. Dan Allah malah mengantarkannya ke istana Fir'aun. Dan hasilnya Musa dipelihara oleh Fir'aun, dikembalikan kepada ibunya dengan biaya dan pengawasan Fir'aun. Dan Allah menjadikan Asia sebagai sebab selamatnya Musa, karena Asia meminta Fir'aun agar tidak membunuhnya dan menjadikan sebagai anak mereka. Adapun hikmah memiliki sifat tawakal diantaranya mendapatkan ketentraman hati, terhindar dari cemas, gelisah, dan tawakal yang berlebihan, tidak mudah putus asa, tidak sabar ketika mengalami kegagalan, syukur apabila mendapat keberhasilan, terhindar dari sifat sombong karena keberhasilan itu bukan semata-mata hasil pekerjaan seseorang, tapi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang kita pelajari hari ini, semoga bisa bermanfaat. Pesan Bu Guru, teruslah berbuat baik karena akhlak baik akan terus menular. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Guru, masih dengan mapel yang sama, yaitu mapel apa anak-anak? Sebelum kita memulai materi, terlebih dahulu kita baca basmalah bersama-sama. Oke, apa kabar anak-anak? Luar biasa. Anak kelas 5 ini memang luar biasa. Hari ini ada yang tidak berangkat? Tidak berangkat semua? Iya. Luar biasa. Coba Bu Guru cek benar-benar semua berangkat apa tidak. Yang pertama, Ahmad Fahmi Musyafa hadir. Yang kedua, Ahmad Faris Hasan hadir. Yang ketiga, Aliyatus Zahra. Oke, anak kelas 5. Sebelumnya Bu Guru akan menampilkan sebuah gambar. Gambar apa ini anak-anak? Tangan.
memiliki pendirian. Kita sebagai seorang muslim harus memiliki pendirian. Tidak mudah dirayu, tidak mudah diajak untuk keburukan. Oke, siap belajar? Nah, tujuan kita belajar pada hari ini atau kemampuan yang harus kalian capai pada hari ini adalah tentang kalian harus tahu pengertian dari teguh pendirian, dermawan, dan tawakal. Kemudian kalian juga harus tahu tentang ciri-cirinya orang yang memiliki ciri-ciri teguh pendirian, dermawan, dan tawakal. Kemudian kalian juga harus tahu tentang contoh-contoh. Kalian juga harus tahu tentang hikmah dari sikap teguh pendirian, dermawan, dan tawakal. Yang pertama tentang sikap-sikap yang harus kita pelajari pada hari ini. Yang pertama yaitu teguh pendirian. Kemudian yang kedua ada dermawan. Yang ketiga ada apa, anak? Tawakal. Yang pertama tentang teguh pendirian. Teguh pendirian merupakan suatu sikap berpegang teguh kepada kebenaran yang telah diyakini. Orang yang memiliki sikap teguh pendirian biasanya memiliki prinsip hidup yang sangat kuat hingga tidak mudah terpengaruh dan tidak mudah terkena bujukan atau rayuan orang lain. Dan kira-kira teguh pendirian sama sombong itu sama apa tidak? Beda ya. Teguh pendirian itu muncul karena adanya keinginan untuk mempertahankan kebenaran yang telah menjadi keyakinan. Yakin mempertahankan kebenaran yang diyakini itu teguh pendirian. Kalau sombong, keras kepala, lahir karena menuruti hawa nafsu dan cenderung tidak mau berubah menjadi yang lebih baik dan tidak mempedulikan kebaikan bersama. Kalau sombong itu menuruti hawa nafsu dan cenderung tidak mau berubah menjadi yang lebih baik. Sifat yang kedua yaitu tentang dermawan. Orang dermawan itu orang yang suka memberikan sebagian hartanya kepada orang yang lebih membutuhkan. Dilakukan dengan penuh keikhlasan tanpa berharap imbalan apapun. Orang yang dermawan tidak pernah berpikir ada balas budi dari orang yang telah menerima bantuannya. Tujuannya hanya mengharap ridho dari Allah. Anak-anak, itu sekilas tentang 3 sifat teguh pendirian, dermawan, dan tawakal. Untuk lebih mendalam, kalian sekarang silakan membaca buku dan modul yang kalian pegang agar kalian lebih mengetahui atau lebih memahami materi hari ini dari 2 sumber itu. Yuk dibaca. Oke, sudah selesai membacanya? Sekarang coba kalian tanyakan hal-hal yang belum kalian pahami dari bacaan tersebut. Oh iya, Mbak Rama, mau tanya apa? Maksudnya keyakinan itu apa? Ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Rama? Oh iya, Mbak Syafa, silakan. Apa? Kebenaran. Ada lagi yang bisa menjawab keyakinan itu artinya apa? Ya, apa Mas Rifki? Apa yang menurut benar itu arti keyakinan? Benar juga. Oke. Jadi keyakinan itu adalah sebuah kepercayaan yang ada dalam diri kita bahwa yang kita percaya itu benar. Jadi kita percaya Mbak Rahma bahwa apa yang ada dalam hati kita percaya itu benar. Jadi jangan sampai karena kepercayaan itu kita mudah dirayu atau mudah terkena godaan. Seperti itu ya Mbak Rahma. Sekarang kita ke tahap berdiskusi. Kalian sudah duduk sesuai kelompok yang tadi sudah dibuat ya?
Ini berarti kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ini nanti ada sebuah lembar kerja yang akan diguru bagikan. Nanti kalian baca, di sini ada petunjuk-petunjuknya. Kalian baca petunjuknya, kemudian kalian berdiskusi, dan hasil diskusi diisi pada kolom yang ada di LKPD ini. Paham? Paham. Oke. Ini punya kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Kalian baca dulu, pahami isinya agar nanti bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Baca dulu. Oke, dikerjakan sesuai petunjuk. Kalau ada yang kurang paham, boleh ditanyakan ke guru. Ya, yuk. Oke, sudah semua? Sudah selesai semua mengerjakannya? Sekarang tahap presentasi. Siapa kelompok yang sudah siap untuk presentasi terlebih dahulu? Oke, kelompok 1. Siapa yang mau presentasi? Mbak Dea, silakan Mbak Dea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau mempresentasikan hasil tugas dari kelompok saya. Pengertian teguh pendirian. Menurut buku, teguh pendirian artinya tetap berpegang teguh terhadap apa yang telah menjadi pendapat dan keyakinannya. Oke, Mbak Dea sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Sekarang dari kalian kelompok lain ada yang mau menanggapi dari hasil presentasi kelompok 1? Oke, Mas Dimas, silakan. Karena maksudnya mengutamakan kepentingan umum itu apa? Mbak Dea bisa menjawabnya? Lebih mendahulukan kepentingan masyarakat daripada kepentingan kita sendiri. Kelompok sudah mempresentasikan hasilnya. Sekarang kalian kumpulkan hasil tugas kalian di LKPD yang akan diguru nilai nanti. Ya, dikumpulkan. Oke, kelompok 1, kelompok 3, kelompok 2, dan kelompok 4. Sudah semua ya. Nanti akan diguru nilai. Hari ini kita sudah belajar dari 3 sikap, yaitu teguh pendirian, dermawan, dan tawakal. 3 ini masing-masing tadi memiliki ciri-ciri yang berbeda. Ciri teguh pendirian yaitu orang yang teguh pendirian tadi orangnya gimana? Kuat. Tidak mempunyai tidak gampang terpengaruh dan tidak mudah terbujuk untuk melakukan kebohongan. Kemudian hikmah dari memiliki sifat teguh pendirian tadi apa? Tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain untuk berbuat jelek ya. Jadi kalau kita memiliki sifat teguh pendirian, kita mudah dirayu. Kemudian dermawan tadi kita akan kalau kita terbiasa memiliki sifat dermawan, kita akan mudah memberi sesuatu pada orang lain dengan ikhlas. Kemudian yang ketiga yaitu tentang sikap tawakal. Kalau kita memiliki sifat tawakal, kalau kita sudah berusaha
hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sini dulu kita pelajarannya hari ini. Nanti minggu depan kita akan belajar masih terkait dengan materi yang ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.